Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi OOP-nya, pertemuan kelima. Jadi yang kemarin ini masih menjawab pertanyaan, eh, tapi nanti video menjawab pertanyaannya tolong dimasukkan juga ke catatan ya. Jadi masuk jadi satu di situ. Monggo silakan dimasukkan. Terutama hal-hal yang menurut Anda penting. Kalau menurut Anda nggak penting ya nggak apa-apa di skip dulu ya. Diambil yang penting aja yang ada di catatan, silahkan. Nggak harus semua. Oke, jadi kita lanjutkan ke kelas ya. Kelas kemarin kita sudah belajar kelas itu apa aja, isinya apa ya, dan lain-lain. Cara manggilnya bagaimana, membuat objek dari kelas itu. Lalu sekarang mungkin kalau ini kemarin belum dibahas, harusnya kemarin ya, yaitu kenapa pakai kelas. Teman-teman bisa lihat juga di ini ya, apa materi yang saya bagikan itu. Ini cuma saya buat PPT baru, jadi PPT yang lama monggo kalau mau diakses. Mana ya? Ini ya, pertemuannya seperti yang saya bilang ya teman-teman, materi yang lama ini kalah banyak dengan materi yang eh, baru. Satu, set, dua, tiga. Jadi kalau materi yang lama ini kita masih di pertemuan tiga ya. Oh harusnya empat, empat, empat. Tapi kita ini diajarkannya pertemuan 4 ini diajarkannya di pertemuan ketiga. Kelima, maaf. Jadi materinya ketambahan satu hari ya. Jadi ada materi yang lebih banyak di semester ini dibandingkan semester kemarin atau tahun kemarin. Dan ini kelas itu apa? Mungkin bisa dibaca itu ya. Eh, jadi kelas itu sudah kemarin kita bahas ya definisinya apa. Cuma mungkin kenapanya belum nih ya. Kenapa kita pakai kelas? Ya alasannya adalah supaya lebih rapi ya teman-teman. Eh, Kode-kodenya itu tertata, nyarinya gampang. Kenapa nyarinya lebih gampang? Karena kita perlu melihat nama kelasnya saja atau nama fungsi-fungsinya saja di dalam kelas tersebut. Jadi misalnya kita mau nyari tentang, saya mau tahu sih gimana caranya login. Nah, itu bisa melihat biasanya di kelas apa itu, misalnya di kelas authentication, terus ada login, misalnya fungsi login. Jadi kita nyari itunya, baru bisa nyari kodenya. Nggak langsung nyari kodenya banyak, kodenya bertumpuk dengan kode-kode yang lain, bagiannya yang mana ya lah nyarinya sulit gitu ya. Jadi dengan kelas itu lebih rapi. Ja, mudah dibaca dan mudah dicari itu tadi ya. Kita nggak harus membaca semua, kita hanya perlu membaca eh, yang kita mau saja, yang kita butuh saja. Kalau nyari seperti yang saya bilang tadi, langsung nyari kelasnya dan fungsinya. Dan kalau mau nyari error, nah biasanya errornya nih muncul di kelas apa, fungsi apa gitu ya. Itu juga muncul di pesan errornya, jadi lebih gampang nyarinya. Terus lebih mudah ketika dibenarkan atau dirubah. Sebenarnya maaf. Maksudnya kalau mau dirubah itu ya kita nggak perlu ngubah fungsi-fungsi yang lain, kita hanya ngubah fungsi yang bagiannya itu sendiri gitu ya. Nggak usah ngubah yang lain. Karena ada sifatnya yaitu tidak saling terkoneksi kecuali melalui koneksinya tadi ya. Koneksinya itu kemarin kita belajar ada yang namanya parameter, ada yang namanya variabel global. Kita juga eh, bisa lewat apa namanya pemanggilan publik gitu ya kalau mau langsung. Tapi kalau private ya itu berarti harusnya tertutup kemungkinan untuk dipanggil secara langsung.
Nah, jadi ketika menerkan ya hanya itu saja gitu, nggak perlu nyari yang lain ini ngefek nggak ya, ada itu. Bingung bacanya. Nah, ini sudah dirubah dalam bentuk yang gampang sehingga ngubahnya hanya di situ saja. Karena itu kita ketika membuat fungsi dibiasakan ya kemarin saya bilang ya tujuannya satu gitu ya. Sehingga nggak apa ya merembet ke kode-kode yang lain ini gitu. Mungkin itu kegunaannya. Ada kegunaan yang lain ya, belum saya tulis misalnya karena ini mudah untuk dibetulkan dan lain-lain. Nah, ini juga mudah untuk mengerjakan secara berkelompok ya teman-teman ya, alias grup. Kenapa? Ya ini teman-teman bisa ngasih kamu bagian buat kelas ini ya, atau kelas ini fungsi ini kamu yang buat ya gitu. Jadi baginya lebih gampang. Jadi bukan buat secara keseluruhan, tapi buatnya per ini, per fungsi atau per kelas gitu. Sehingga satu sama lain tidak saling ini, tidak saling bertabrakan. Nah, kalau front end sama buat kodenya ini sama tampilan ya, tampilan UI-nya sama kode PHP-nya ini gimana? Kan saling berhubungan. Nah, ini bisa dipisahkan ya teman-teman ketika membuat fungsi. Yang perlu diingat-ingat hanya apa yang dibutuhkan fungsi tersebut melalui parameternya itu tadi. Ya, parameternya apa. Nah, ketika UI juga gitu, mungkin eh, kira-kira butuh apa. Jadi parameternya ini yang perlu dikomunikasikan antara UI dengan PHP, bagian PHP-nya. Saya nggak nyebut backend ya, karena agak beda backend itu. Jadi PHP-nya ini butuh parameter apa, ini perlu dikomunikasikan dengan UI, tapi selain itu bisa kerja sendiri-sendiri. Gitu ya. Dan UI juga gampang nih kalau butuh tahu kira-kira apa, cuma perlu ngeliat parameternya saja, nggak perlu ngeliat isi kode secara keseluruhan. Oh, ternyata dia menerima ini. Jadi saya nyiapkan inputan ini gitu misalnya. Atau kebalikannya juga, UI-nya sudah membuat inputan, nanti dari PHP-nya tinggal ngeliat, oh inputan ini nanti diterima melalui parameter ini, atau ditampung ke dalam parameter atau variabel ini gitu. Bisa kebalikannya seperti itu. Nggak perlu tahu dalaman kodenya seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu sih alasan-alasan kenapa kita pakai kelas ya. Apakah selalu kelas ini dipakai? Enggak ya, tidak selalu. Semua harus dimasukkan ke dalam kelas. Misalnya kode-kode yang sederhana, ya masuk ke dalam fungsi aja sebenarnya sudah cukup. Karena fungsi itu juga sudah membantu ya. Karena nggak semuanya itu harus berbasis kelas ya teman-teman. Nggak semuanya harus berbasis object oriented ya. Kadang kita cuma perlu fungsi saja. Atau kodenya dipanggil secara langsung ya wajar, nggak harus dari fungsi. Nggak harus kita sudah belajar OOP, wah semua harus dimasukkan ke dalam kelas. Enggak. Kita sudah belajar buat fungsi, oh semua harus dimasukkan ke dalam fungsi. Ya enggak juga sebenarnya teman-teman. Walaupun lebih rapi ya. Walaupun lebih rapi, tapi kalau semuanya harus dimasukkan juga ya agak mengganggu untuk pembuatan pembuatan secara keseluruhannya gitu ya. Malah bingung. Kadang ada yang harus langsung dipanggil ya. Tapi kalau bisa dimasukkan ke dalam fungsi ya masukkan ke dalam fungsi, dan kalau memang perlu memasukkan kelas, contohnya apa? Contohnya ya kita butuh objek gitu ya. Jadi yang kita buat ini perlu dibuat dalam bentuk objek. Misalnya mahasiswa. Wah, mahasiswa ini kalau dimasukkan ke objek lebih bagus nih. Karena dia seperti objek, ya, seperti sebuah benda. Ada NIM-nya, ada namanya, gitu ya. Jadi seperti sebuah objek yang punya properti-properti dan punya perilaku-perilaku atau metode-metode itu, maka dibuatlah sebuah kelas. Ya, boleh seperti itu ya, teman. Nah, kalau digunakan berulang-ulang atau berkali-kali, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kelas. Atau juga nggak langsung ke kelas, bisa difungsi dulu juga nggak apa-apa. Itu ya teman-teman ya.
Yang perlu digarisbawahi adalah tidak selalu. Tapi kalau bisa, kalau memang bentuknya berupa objek yang dimasukkan ke kelas, gitu ya. Kalau digunakan berkali-kali bisa kelas, ya bisa juga fungsi. Berkali-kali itu misalnya dalam satu halaman atau ya dalam satu halaman dipakai berkali-kali atau di dalam beberapa halaman yang berbeda, kodenya pakai kode yang sama. Misalnya sama-sama di halaman ini butuh eh, menampilkan berita, di halaman yang lain itu juga menampilkan berita walaupun isinya beda gitu ya. Oke, berarti kita masuk buat fungsi aja nih biar bisa dipakai berkali-kali. Jadi gitu teman-teman. Lalu saya sudah membuat contoh di sini untuk ini ya, kapan digunakannya. Salah satu contohnya, ini sebenarnya nggak harus menggunakan kelas. Ini bisa berupa fungsi, teman-teman. Jadi anggapannya adalah kita selalu nih buat sebuah halaman, dan halaman selalu isinya ada doctype, HTML, head, body, dan lain-lain ini kan ya. Ya sudahlah, kalau gitu saya membuat fungsi yang namanya doctype HTML, fungsi yang namanya render, maaf salah baca. Fungsi yang namanya render yang isinya adalah nanti untuk menampilkan ini doctype, HTML, head, title-nya, ya, link, script, head body, HTML, tutup buka tadi ya. Ini tampilkan. Pak, kodenya ada yang aneh ya ini teman-teman untuk teman-teman biar tahu bahwa sebenarnya nggak harus pakai echo ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya pakai echo, lah ini ternyata kita bisa loh hanya dengan menutup PHP-nya, lalu memulai menuliskan kode HTML setelah PHP-nya ditutup, maka kode-kode ini akan ditampilkan teman-teman. Jadi nggak harus pakai echo ya teman-teman ya, untuk menampilkan sesuatu ke tampilan browsernya. Ya, untuk menampilkan sesuatu kita nggak harus nulis echo. Biasanya kan gini ya teman-teman, echo apa kasih apa namanya ini petik gitu ya. Nah, di dalamnya berupa HTML. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita pakai petik dua, di dalamnya nggak boleh pakai petik dua juga. Nah, karena itu, kalau kita mau menampilkan, ini kita bisa hilangkan. Kita cuma mau menampilkan HTML. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Di dalam HTML-nya tetap di dalam HTML-nya tetap bisa ditambahkan kode-kode PHP seperti ini contohnya teman-teman. Ya, jadi di dalam fungsi ini nanti kita menampilkan ini untuk sebuah halaman, title-nya kita buat dari sebuah variabel yang kita dapatkan. Nah, ini karena kita pakai kelas, jadi kita pakai this. Kalau teman-teman mau lihat kelasnya seperti ini ya. Jadi di atas ini kita punya properti title, style ini untuk CSS, JS ini untuk JavaScript, menu yang dipakai apa, lalu kontennya. Kalau mau lebih lengkap lagi mungkin ada footer, silakan teman-teman tambahkan footer sama header. Intinya apa yang dibutuhkan oleh sebuah halaman. Ini cuma contoh aja teman-teman. Lalu kemudian eh, style sama JS ini kalau teman-teman mau eh, lebih fleksibel lagi, kita bisa pakai array ya teman-teman. Jadi karena style ini bisa lebih dari satu kan ya teman-teman. Style ini nanti ngisi ini ya teman-teman. Link, rel, style sheet ini ya teman-teman. CSS yang dipakai apa? File CSS. Di sini kita pakainya menu main.css. Untuk JS kita pakai menu main.js. Nah misalnya di satu halaman ada lebih dari satu JS dan ada lebih dari satu CSS. Ini kita bisa pakainya array. Gitu teman-teman. Ya, tapi di sini untuk sebagai contoh kita nggak pakai array. Intinya kita punya ini eh, propertinya. Lalu untuk metodenya, ini ada yang baru ya teman-teman. Ini materi baru bahwa kita bisa tambahkan juga sebuah fungsi yang menggunakan garis bawah dua kali construct. Ini garis bawahnya ada dua ya teman-teman. Kalau kita pakai arrow key untuk pindah, nih, ini adalah garis bawah pertama sampai situ, ini garis bawah kedua. Jadi ada dua garis bawah diikuti dengan nama fungsi construct
Apa itu, Pak? Itu adalah sebuah fungsi yang otomatis dipanggil ketika kita membuat objek dari kelas tersebut. Kelasnya ini halaman. Contoh di bawah ini saya membuat objek namanya my halaman sama dengan new halaman. Nah, ini kenapa ada kurung buka kurung tutup? Ini gunanya untuk mengisi ini tadi, teman-teman. Maaf, ini saya kecilkan aja biar kelihatan. Nah, untuk mengisi ini, teman-teman. Jadi kita nggak nulis konstruk, kita nggak manggil fungsi konstruknya, tapi otomatis ketika kita new nama kelasnya apa, fungsi konstruk ini akan dipanggil. Dan ini kita bisa isi ya, teman-teman, sesuai dengan parameter yang dibutuhkan oleh fungsi konstruknya. Tapi karena di sini semuanya merupakan opsional, saya kasih sama dengan apa, maka di sini dikosongi pun tetap jalan. Karena semuanya ini opsional ya. Baik title, style, JS, menu, dan konten ini semuanya eh, opsional. Sudah saya kasih apa namanya, default value semuanya ya. Jadi default value-nya ini bisa diganti, dan kalau diganti akan merubah parameter yang di atas. Dan ketika sudah selesai, ini contohnya bahwa kita bisa manggil fungsi dari dalam fungsi. Jadi di render, kita manggil fungsi render yang dimiliki oleh kelas ini sendiri, yaitu ini ya, teman-teman. Private function render. Apa isinya render ini tadi? Cuma ini aja, menampilkan doctype-nya ini. Cuma doctype-nya ini, maksudnya kode HTML-nya ini, keseluruhan mulai dari doctype, HTML, head body, ini diisi dengan parameter-parameter yang sudah kita siapkan. Itu. Teman-teman bisa kembali ke detik-detik awal ya, kalau mau ngeliat isi dari keseluruhan ini, kodenya apa, mungkin saya kecilkan sedikit ya, teman-teman. Biar, enggak, saya dari atas ke bawah ya, saya scroll pelan-pelan. Ya, ini bagian atas sampai baris ke-21. Ini baris ke-22 mulai dari fungsi render sampai baris ke-38. Monggo teman-teman kalau mau nyoba buat sama seperti ini, silakan. Ya, jadi saya punya file menunya ini ya yang akan dipanggil require, bisa pakai include ya, sama saja teman-teman ya. Nanti menampilkan ini. Nah, apa namanya, sebuah div nih ya, div navbar untuk menunya teman-teman. Cuma ini aja divnya. Cuma ada ketambahan kode PHP di atasnya. Kenapa? Karena nanti butuh di dalam menunya menampilkan nama dari user. Sekali lagi ini ya, buat teman-teman mau nyoba. Ini isinya HTML-nya ini, baris ke-13 sampai 31 ya. Nah, di dalam menunya nanti kita menampilkan nama user. Karena itu kita nama usernya didapatkan setelah login. Karena itu kalau kita lihat di atas ada kode PHP ya, baris ke-1 sampai 12. Ini, yaitu ngecek kalau session start-nya belum dimulai, ini ya. Jadi kita bisa ngecek kalau session start-nya belum dimulai, karena butuh, kalau mau tahu session-nya user apa kan butuh session start. Nah, session start-nya ini kita cek. Jadi nggak langsung session start, tapi kita cek dulu. Sudah mulai belum? Atau sudah ada belum session start ini? Sudah jalan belum gitu ya. Kalau belum, maka akan dijalankan. Kalau sudah, maka ya sudah, di skip ini ya teman-teman. Ini untuk kode PHP yang baris 2 sampai 4. Itu maksudnya itu baris ke-6 sampai 10 ini adalah, atau ini dulu, 6 sampai 9 dulu adalah, ada nggak sih username-nya gitu ya. Session username ini ada nggak? Berarti sudah ada user yang login belum? Kalau belum, ini tidak ya. Tidak iset, berarti belum ada yang login. Maka kita pergi ke halaman login.php ya. Kita sudah belajar ya kemarin header ya. Header itu pindah ke halaman yang lain. Lokasinya adalah login.php halaman lainnya, gitu ya. Nah, kalau sudah berarti lanjutkan ya. Kalau sudah login, nah ini username-nya kita masukkan ke dalam variabel $username dan isinya diambilkan dari session username. Jadi kemarin ada yang tanya ya di dalam ini caranya login, minta dijelaskan. Ini nanti saya bantu jelaskan di video kali ini ya. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman.
mengenai login. Jadi ini contoh. Jadi ini contoh penggunaan kapan sih pakai kelas. Nah ini bisa pakai kelas teman-teman sebenarnya supaya kita nggak usah buat doctab HTML head ini berkali-kali, bisa dibuat seperti ini. Atau fungsi pun sebenarnya cukup teman-teman. Kalau kita nggak butuh mengecek, oh ini harus bentuknya string atau enggak, karena semuanya string ini ya. Ya, ini bisa pakai fungsi aja, tapi ini contohnya saya pakai kelas. Karena itu di atas ini juga saya tambahkan ya teman-teman, session start. Pakai if juga, jadi ada dua. Karena itu biar ini nggak akan jalan ketika ini sudah start gitu maksudnya ya teman-teman. Ini juga jaga-jaga aja, siapa tahu menu main ini dipanggil secara langsung gitu ya. Menu main titik PHP-nya dipanggil secara langsung tanpa melalui halaman. Ini supaya sessionnya kebuka, maka kita tambahkan ini. Ini file JS-nya. Teman-teman belum belajar JavaScript, saya jelaskan sedikit tapi tentang JavaScript. Di JavaScript juga ada fungsi ya teman-teman. Ini ada function, namanya adalah toggle menu, yang mana akan menjalankan ini. Apa ini? Intinya adalah menampilkan drop down. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada menunya, marketplace ini ya. Ini kalau nama usernya diklik, nah ada muncul logoutnya. Ini butuh JavaScript ya teman-teman. Nah kalau diklik ini akan memanggil fungsi apa tadi namanya? Toggle menu nih ya. Toggle menu. Gitu ya. Wah, kok bisa, Pak? Nah, ini kita akhirnya belajar JavaScript sedikit ya. Karena di dalamnya menunya, bukan di sini ya, berarti di dalam menu ini ada sebuah ini ya, div. Jadi isinya sebenarnya cuma teks biasa. Jadi teks, ini username-nya tadi ya, Prima Adi update tadi ya. Div class ini ya teman-teman. Kelasnya adalah user button. Diingat-ingat, kelasnya adalah user button dari div ya ini, bukan dari button, tapi cuma nama kelasnya adalah user button. Elemennya sendiri adalah div. Oke? Okay? Tapi kita bisa ngasih on click teman-teman. On click ini apa? Lah on click ini adalah yang menjadikan teks ini ketika diklik akan memanggil fungsi yang ada di dalamnya on click ini teman-teman. On click sama dengan toggle menu atau toggle menu. Terserah teman-teman bacanya gimana. Maka ketika tulisannya atau bagian dari div-nya ini diklik, maka akan menjalankan fungsi yang ini ya. Fungsi toggle menu ini. Lalu fungsi yang bawah ini apa? Fungsi yang di bawah ini adalah ya ini akan mendeteksi adanya klik. Jadi window itu apa? Window itu keseluruhan layar. Jadi ini keseluruhan layar ini ya teman-teman. Jadi ketika kita ngeklik di mana saja, maka akan masuk ke dalamnya ini. Ini bukan fungsi ya teman-teman. Ini apa ini ya? Ini adalah event pengecekan sebuah event gitu ya. Event yang dicek adalah on click. Jadi ketika kita mengklik sesuatu di dalam browser halaman kita, maka akan masuk ke dalamnya sini. Nah, ketika masuk ke dalamnya sini, ini akan melakukan pengecekan. Apakah yang diklik itu bukan user button? User button itu apa tadi? Saya minta Anda ingat ya. User button ya sama aja dengan toggle menu ini ya teman-teman. Kelasnya adalah user button. Kalau diklik akan menjalankan toggle menu, tapi kelasnya sendiri adalah user button. Jadi selain user button ini kalau ditekan, maka show-nya dihilangkan. Show itu apa? Show itu yang membuat tulisan logout tadi muncul ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang tidak di-show atau disembunyikan. Ketika diklik maka akan jadi show gitu ya, atau ditampilkan tombol logoutnya tadi. Nah, ketika kita ngeklik lagi, ketika tombolnya logout ini sudah muncul, dimanapun maka tombolnya akan hilang. Gitu ya. Contoh ini, nah ini muncul tombol logout. Kalau kita klik misalnya di sini, nah itu hilang. Supaya ngilangkan itu ya teman-teman.
Jadi itu aja sekilas, teman-teman kalau mau pakai kode yang sama seperti ini, monggo silakan. Jadi ini contoh dari eh, penggunaan kelas ini tadi ya, kapan pakai kelasnya. Sekaligus kita belajar membuat menunya, ini tadi, menggunakan kelas dan JavaScript. CSS-nya bagaimana? Monggo CSS-nya. Agak panjang kalau teman-teman mau ngetik sendiri. Kalau teman-teman butuh nanti bisa minta ke saya aja. CSS-nya agak panjang ya. Berapa baris ini ya? 69 baris, hampir 70 baris ya. Untuk supaya tampilannya lebih bagus gitu aja. Jadi teman-teman bisa ngopi kalau teman-teman butuh. Atau saya masukkan ke materi aja ya teman-teman. Materinya. Atau saya masukkan ke materi yang lama tadi. Hmm, saya masukkan sini ya. Eh, ini yang bisa diakses lewat e-learning ya teman-teman. Linknya ada di e-learning. Teman-teman kalau mau silakan. Atau titik JS-nya juga deh. JS sama CSS-nya. Untuk yang lain teman-teman ngetik sendiri ya. Sekaligus belajar. Lah, nggak mau buka. Soalnya kalau nggak gitu, teman-teman nggak belajar. Oke, jadi itu ya. Contoh ada menu yang seperti ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Kita pause dulu. Oke, yang kedua, kita tadi sudah belajar mengenai construct atau fungsi yang dipanggil secara otomatis ketika objeknya dibuat. Sekarang kita belajar lagi tentang, bentar kita cari dulu ya, yang namanya inheritance. Kemarin kita belajar atau ada tugas ya, yang nanti teman-teman bisa kerjakan, dan tugasnya mewajibkan teman-teman untuk tahu apa itu, mewajibkan teman-teman untuk tahu apa itu inheritance, karena itu nih saya beritahu dulu, inheritance itu apa, saya kabari bahwa inheritance itu adalah, nanti kita mungkin bisa coba membuat kelas baru ya, tapi ini contohnya. Misalnya saya punya card. Card ini adalah yang menampung barang-barang, ya. Card itu yang menampung barang-barang. Jadi kalau di marketplace ini, nah, kita pergi ke indeks dulu. Misalnya kita bisa beli barang, nah laptopnya dimasukkan ke card gitu kan ya. Juga bisa kita hapus dari card, misalnya, terus bisa nambah barang. Nah ini barang-barang yang kita pilih sebelum untuk dibeli itu namanya card ya. Kita beri nama seperti itu, jadi kita membuat kelas card. Nah di dalam card-nya ada items, barang-barangnya apa saja. Sama kayak tadi ini ada contohnya tentang construct alias kita membuat. Kenapa? Karena ketika kita membuat kelas card nanti akan otomatis membuat session namanya card. Yang pertama awalnya kosong. Kalau belum ada, maka kosong. Kalau sudah ada ya sudah gitu ya. Nih, misalnya kalau sudah ada session card, berarti cardnya yang kosong ini diisi, tapi kalau nggak ada maka kosongan gitu ya. Itu isinya dari construct-nya card, fungsi construct card. Jadi ini adalah fungsi construct. Kalau teman-teman tadi belajar, ini saya ingatkan lagi sambil di kelas yang baru ini ya, sambil membahas kelas yang baru.
Lalu ada beberapa fungsi, mungkin nggak usah kita bahas semua, tapi teman-teman bisa lihat dan bisa ditulis ya. Ada add item, menambahkan item ke dalam kartunya. Yang dicatat adalah nama, harganya, dan jumlah. Cuma tadi nggak ada perubahan jumlah ya. Belum buat perubahan jumlahnya. Terus ada remove untuk menghapus dari sessionnya tadi. Kita pakai unset. Kita sudah belajar session kan ya di semester 1. Lalu untuk mendapatkan item-item apa yang ada di dalamnya bisa pakai this item. Nah, oke, lanjut. Eh, ya, jadi kita ada card yang isinya ini tadi ya. Ada juga yang mencari nilai totalnya berapa. Lalu untuk menghapus isi cardnya ini ya, dikosongkan pakai clear ini. Jadi kurang lebih ini isinya. Jadi kelas yang sudah kita buat ini ternyata bisa digunakan. Walaupun kita nggak pakai cardnya, tetap masih bisa digunakan dengan cara inheritance itu tadi ya teman-teman. Dengan cara saya membuat kelas baru namanya discount card. Nah, di sini bisa dilihat ketika kita, ini ada require one, saya require dari cardnya biar data dari cardnya ini bisa dibaca di file ini. Jadi data dari class card ini bisa dibaca dari discount card. .php ini require. Nah, di sini kita bisa lihat ada bedanya ya. Kalau tadi ketika membuat kelas, ya, kelas card, maka di sini kita bisa lihat bahwa kelas discount card ini adalah extends dari card. Ini artinya adalah discount card ini adalah anak atau keturunan dari card. Ya, turunan lah, nggak usah turunan dari card. Apa maksudnya? Maksudnya adalah gini teman-teman. Di dalam card kita bisa lihat di sini ada dollar items. Di dalam discount card tidak ada dollar items. Ya, sekali lagi saya ulang, di dalam card ada dollar items. Sedangkan di dalam discount card ini nggak ada dollar items. Yang mana berarti kita nggak bisa pakai dollar items. Apakah betul seperti itu? Jawabannya ternyata bisa teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini, di dalamnya ini ada nggak dollar items? Oh, di sini nggak dipakai ya. Kita coba ya. Kita buat diskon card. Nggak usah sih. Selnya nggak ada yang pakai nih ya. Di sini di dalamnya nggak ada ya. Dollar dis item langsung itu nggak ada. Oke, nggak ada. Karena tujuannya diskon card ini adalah menambahkan dari item-itemnya nanti dipotong berapa persen. Jadi secara keseluruhan, bukan per item dipotong. Intinya adalah dollar item tetap masih bisa dipakai sebenarnya di sini teman-teman. Cuma kebetulan fungsi-fungsinya tidak ada. Oke? Kebetulan fungsi-fungsinya tidak ada. Intinya adalah ketika kita membuat variabel atau properti baru di dalam diskon card yang mana turunan dari card, ini bukannya menghapus yang lama, tapi menambahkan teman-teman. Jadi di dalamnya diskon card ini sudah ada dollar items. Ya, apalagi bisa dilihat di sini bahwa dollar items ini adalah protected. Kemarin kita belajar, walaupun cuma sebagai uh, pembuka saja dari protected ini, cuma kita sebutkan aja protected ini apa gitu ya. Kemarin kita sampaikan bahwa protected ini bisa diakses oleh turunannya gitu ya kemarin di keterangannya. Nah, yang mana artinya ketika ini protected maka diskon card ini sebenarnya bisa pakai dollar items gitu. Walaupun di sini tidak dituliskan. Justru kalau dituliskan, misalnya public dollar items. Nah, ini malah akan melakukan yang namanya override, teman-teman. Kalau kita tuliskan malah akan melakukan override. Apa itu override?
mengambil alih. Jadi yang sebelumnya dollar items di card ini kita ganti. Jadi seakan-akan di kelas card itu sudah tidak ada dollar items dan kita punya dollar items yang baru di dalam diskon card. Jadi ketika kita membuat sesuatu, entah itu properti maupun method, yang namanya sama dengan yang ada di card, itu akan mengoverride. Atau teman-teman mau bilang override ya, menimpa, ya sering ada kan timpa itu ya, ditimpa. Jadi yang lama itu ditimpa sama yang baru. Gitu teman-teman. Intinya diambil alih, diganti gitu. Yang resminya gitu ya. Tapi kita bisa juga bilang tadi ya ditimpa atau override tadi ya. Itu nama nggak resminya. Misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Ketika kita buat baru, maka yang lama ini dianggap tidak ada karena kita buat yang baru dengan nama yang sama. Kalau kita membuat sesuatu yang beda namanya, itu namanya menambahi ya teman-teman. Menambahkan dari yang lama. Nah, OBS-nya saya ganti settingnya dulu. Semoga nggak picking ya. Oh, kayaknya picking nih mic-nya. Nah, semoga aman nih. Di filter kok nggak ngefek. Jadi di sini kita sudah belajar inheritance ya. Teman-teman bisa lihat di materi yang lama. Kelas induknya itu disebut superclass. Dan kelas anaknya atau turunannya ini disebut subclass. Itu ya, bisa teman-teman lihat contoh yang ada di sini menggunakan extend. Ini yang overriding yang tadi kita bahas. Jadi polymorphism itu apa? Polymorphism. Jadi uh, jadi intinya ya overriding itu teman-teman ya. Polymorphism itu kita bisa merubah bukan merubah kelas induknya, tapi kita membuat kelas turunan, tapi turunannya ini lebih fleksibel gitu ya teman-teman. Kita namanya turunan tuh artinya kita mewariskan. Jadi yang ini namanya disebut warisan ya. Jadi dollar items itu adalah warisannya. Lalu ketika kita membutuhkan sesuatu, kita bisa tambahkan ya. Atau kita rubah, misalnya sama-sama ada kelas construct-nya. Di card ini ada construct, di sini ada construct. Nah, construct yang di sini, ini kita bisa lihat, ini namanya kita isi dengan construct yang ada di dalam parent, cuma ditambahi ini, teman-teman. Jadi parent titik dua construct ditambahi dengan ini. Jadi ini juga yang dimaksud polymorphism, yaitu kita mengambil ciri-ciri dari parent-nya, tetapi tetap masih bisa kita otak-atik gitu ya teman-teman. Salah satunya dengan overriding ini tadi. Ini kalau teman-teman mau pakai contoh yang ada di sini boleh. Kelas abstrak ini mungkin kapan-kapan aja kita bahas. Ya, abstrak sama trade. Kita masuk ke sini aja dulu, agak lebih dalam. Ya, jadi selain properti, metode itu juga sama ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita buat metode baru. Contoh, apply promo code. Kalau kita lihat di dalam kelasnya card, ini tidak ada. Gitu ya. Jadi diskon card ini menurunkan, mewarisi atau menerima isi dari kelas card. Jadi kelas card ini dimasukkan ke dalam diskon card, tetapi kita fleksibel. Bisa kita tambah atau yang sudah ada kita ubah-ubah gitu ya. Menjadi lebih cocok untuk dipakai di sini. Contohnya seperti itu. Cuma di sini kayaknya overriding-nya kurang dipakai ya, karena kelasnya ini fungsinya sama yang parent-nya ini beda-beda ya. Ini baru sama cuma ini nih kayaknya get total ini ya. Get total dari parent-nya itu ini. Get original total ini ditaruh di parent get total. Harusnya get totalnya aja yang buat baru gitu ya teman-teman ya. Kita kasih nama yang baru. Cuma di sini untuk mencontohkan bahwa kita kalau mau memakai
fungsi atau metode dari parent-nya tidak harus namanya sama, gitu ya teman-teman. Kita membuat fungsi yang berbeda, tetapi kita isi dengan isi yang sama dengan fungsi getTotal yang ada di punyanya parent, gitu. Dan juga bisa kita pakai seperti ini, teman-teman. Parent getTotal ini kita panggil, lalu kita masukkan ke dalam $total. Nah, enaknya gitu ya, teman-teman ya. Walaupun nggak dianu, cara manggilnya kita bisa pakai parent getTotal. Nah, parent getTotalnya ini akan masuk ke dalam variabel total yang sudah kita buat. Hasilnya, teman-teman, bukan fungsinya, tapi hasilnya. Lalu, setelah itu dihitung diskonnya berapa persen. Jadi, itu beberapa contoh. Karena kayaknya kita tunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Paham apa enggak teman-teman ya? Soalnya di kelas kan enak ya, bisa interaksi, bisa tanya, bisa jawab, bisa ngasih kuis ke teman-teman ya. Kalau di sini nggak bisa, ya udah deh kita coba bahas yang abstrak tadi aja ya. Abstrak itu adalah sebuah kelas, tapi tidak untuk dibuat objeknya teman-teman ya. Abstrak kelas. Ya, kelas. Jadi nggak ada hubungannya dengan inheritance, ini baru lagi materinya. Tidak membuat kelas ini bisa dijadikan objek gitu ya. Hanya sebagai template untuk kelas-kelas turunannya. Jadi untuk apa? Supaya misalnya saya punya diskon tadi. Diskonnya nggak saya pakai sebagai objek kan ya teman-teman. Tapi saya buat kelas baru namanya diskon card. Diskon cardnya ini yang kita jadikan objek. Nah, ini sebenarnya card tadi bisa dijadikan abstrak seperti ini teman-teman. Abstrak kelas. Ya, kalau dikasih abstrak ini lebih strict. Kemarin kita belajar strict itu ya teman-teman. Strict itu artinya ya benar-benar nggak bisa dijadikan sebagai objek. Kalau card ini, walaupun dia tidak dipakai sebagai objek, tetapi tidak dituliskan sebagai abstrak di dalamnya, dia masih bisa dijadikan objek, tapi tidak kepake gitu ya. Kalau mau lebih strict, yang nggak boleh sama sekali dibuat objek dari kelas ini ya, teman-teman bisa tambahkan abstrak gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi abstrak itu melimit supaya ya kelasnya ini benar-benar nggak dipakai untuk objek secara langsung gitu ya. Jadi kapan dipakai abstrak? Ya kalau memang benar-benar kelasnya nggak dipakai. Dipakainya hanya ketika ada turunan dari kelas tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Apakah harus dipakai abstrak ini? Tidak harus ya teman-teman ya. Tapi sama kayak kemarin kita bisa ngasih tab-nya, strict-nya itu kita aktifkan. Alasannya adalah untuk keamanan gitu ya. Itu contoh dari abstrak. Lalu ada yang namanya trait. Ya. Trait ini apa? Trait ini adalah fungsi biasa ya teman-teman ya. Di luar kelas. Tapi kita tambahi di depannya bukan function. Gitu. Bukan bang. Kita tambahi di dalamnya trait-nya apa. Jadi tetap ini kita membuat fungsi log. Tapi bukan seperti fungsi biasa kita tambahi trait. Trait-nya di sini kita kasih nama logger gitu. Misalnya contohnya di sini ya. Untuk mencatat log gitu ya. Dan ini tidak di dalamnya kelasnya teman-teman. Ada kelas user, ada kelas product, tapi dua-duanya nggak ada fungsi log kan di dalamnya. Nah, fungsi lognya tetap bisa dipakai oleh user, kelas user maupun kelas product. Paham nggak? Jadi ada fungsi yang dituliskan di luarnya kelas, tapi bisa dipakai di dalam kelas. Seperti ini teman-teman. Dengan cara tulisan useLogger. Berarti fungsi-fungsi yang ada di dalamnya trait logger ini bisa dipakai di dalamnya kelas. Dengan cara memanggil seakan-akan log ini berada di dalamnya kelas user ini atau kelas product ini sendiri. Karena di sini cara pakainya teman-teman bisa lihat $thislog. Ya, $thislog. Padahal lognya tidak ada berada di dalam kelas, tapi di luar kelas. Gitu. Ini adalah trait. Dengan gini, kita bisa membuat satu buah fungsi yang ternyata digunakan atau dibutuhkan oleh beberapa kelas
sekaligus. Mungkin itu tambahan, yaitu abstrak sama trait ya teman-teman. Ini di luarnya inheritance tadi. Jadi inheritance-nya itu walaupun nanti sebenarnya ada tambahan sih, tapi kita tambahkannya sambil jalan aja teman-teman. Takutnya materinya terlalu banyak, teman-teman malah kebingungan. Ini materinya sedikit aja, cuma saya harap teman-teman banyak bertanya. Hal-hal yang nggak tahu ya teman-teman, jangan yang sudah saya sebutkan. Bolehnya tanya gini, apakah benar seperti ini Pak? Gitu. Supaya nanti saya gampang, gampang jawabnya, ya benar gitu. gitu. Ya monggo silakan gitu ya. Tapi jangan tanya, misalnya tadi saya sudah jelaskan, misalnya eh, caranya membuat anak atau membuat turunan dari sebuah kelas itu adalah dengan menuliskan kelas baru ditambah extend ini ya di dalamnya. Extend oleh kelas parent-nya. Nanti teman-teman tanya lagi, Pak gimana caranya membuat kelas turunan? Nah, tadi sudah disampaikan. Gitu ya, jangan anu ya teman-teman ya. Jangan ngulang. Yang materi yang sudah ada di ini nanti ya kalau teman-teman tanya ya enggak apa-apa nanti saya jawab sudah ada di video gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, saya akhiri di sini aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lanjutkan materinya tentang inheritance ini juga masih ada sebenarnya. Tadi ada beberapa konsep kelas yang belum kita bahas, yang sudah kita bahas baru polymorphism tadi ya, overriding, dengan overridingnya itu. Kita juga belajar tentang turunan ini tadi. Yang belum kita bahas sebenarnya ada di sini yaitu encapsulation dan lain-lain. Ini nanti kita bahas di berikutnya sambil jalan. Sebenarnya itu gampang karena cuma teori ya teman-teman. Sudah kita pakai, cuma teman-teman belum tahu istilahnya apa. Mungkin itu aja saya sampaikan di sini ya teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.